Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Tia Jumarinis dengan NIM 188230006. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Nurani Fatwa dengan NIM 188240006. Yang ketiga ada Dalfa Hudaifah dengan NIM 188240015. Langsung saja untuk penjelasan pertama yang akan langsung saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian keterampilan mengelola kelas. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa. Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan mampu mengendalikan dalam situasi yang menyenangkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, jadi pengertian keterampilan mengelola kelas sendiri yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Atau dapat dikatakan yaitu proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, atau menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas yang kondusif. Keterampilan mengelola kelas sangat diperlukan atau sangat perlu adanya oleh guru atau pendidik agar interaksi antara pendidik dan peserta berjalan dengan baik dan peserta didik tidak merasa tertekan sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Tujuan adanya pengelolaan kelas ini adalah agar setiap siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pengelolaan kelas bertujuan untuk mengantisipasi kondisi kelas yang ricuh atau kacau. Apabila misalkan terjadi kekacauan di dalam kelas dapat mengganggu proses belajar mengajar. Biasanya hal tersebut terjadi karena hal-hal kecil. Jika kekacauan yang dianggap kecil tersebut berubah menjadi kekacauan yang besar, maka guru akan sulit mengembalikannya dalam keadaan normal. Oleh karena itu, guru harus bisa mengkondisikan kelas secara baik. Selanjutnya, dalam pengelolaan kelas berdasarkan pendekatannya menurut Weber pada 1997, yang pertama ada pendekatan otoriter, yang kedua ada pendekatan permisif, yang ketiga ada pendekatan modifikasi atau tingkah laku. Pertama, pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk mendorong munculnya tingkah laku siswa. Dapat diartikan yaitu upaya guru mengontrol tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan. Pengertian ini didasarkan pada pendekatan modifikasi tingkah laku atau behavior modification approach. Menurut pendekatan ini, peran guru adalah sebagai pengelolaan kelas, yaitu membantu siswa mempelajari tingkah laku yang diharapkan melalui penerapan prinsip-prinsip yang berasal dari teori penguatan. Yang kedua, ada pendekatan permisif, yaitu upaya guru memberikan kebebasan kepada siswa. Nah, untuk pendekatan yang kedua, yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosial emosional yang positif. Pengertian ini didasarkan pada pendekatan iklim sosio-emosional atau socio-emotional climate approach. Menurut pendekatan ini,
Peran guru dalam mengelola kelas adalah mengembangkan iklim sosio-emosional kelas yang positif melalui penciptaan hubungan interpersonal yang sehat, baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Yang ketiga, ada pendekatan modifikasi tingkah laku, yaitu upaya guru mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku siswa yang bersifat positif. Nah, untuk yang ketiga, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang efektif. Pengertian ini didasarkan pada pendekatan proses kelompok group process approach. Menurut pendekatan ini, tugas guru dalam pengelolaan kelas adalah membantu mengembangkan dan melaksanakan sistem kelas yang efektif. Nah, dari ketiga pengertian pengelolaan kelas ini, baik yang didasarkan pada pendekatan modifikasi tingkah laku, pendekatan iklim sosio-emosional, maupun pendekatan proses kelompok, tidak ada satupun yang paling baik. Karena setiap pengelolaan kelas dari pendekatan akan efektif apabila diterapkan sesuai dengan kondisi kelas yang dihadapi. Guru pun dapat menerapkan kelas yang dihadapi. Guru pun dapat menerapkan ketiga pengertian tersebut sesuai dengan situasi kelas yang dihadapi. Guru tidak harus terikat pada suatu pengertian pengelolaan kelas dalam menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan siswa-siswa dapat belajar. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila kita gabungkan ketiga pengertian pengelolaan tersebut menjadi satu pengertian yang utuh. Karena pengelolaan kelas merupakan serangkaian tindakan guru yang ditunjukkan dalam mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan serta menghilangkan tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, menciptakan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional yang positif, serta menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang produktif dan efektif. Atau secara singkat, pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan mengelola kelas yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada tujuan mengelola kelas. Dalam tujuan mengelola kelas ini ada 4. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan belajar maupun kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang ketiga yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mengelola kelas. Nah, prinsip-prinsip mengelola kelas ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kita sebagai guru harus memberikan kehangatan dan keantusiasan kepada siswa. Seperti memberikan salam sapa, adanya kedekatan dengan siswa, terjadinya stimulus dan respon ya. Yang kedua, tantangan. Tantangan menjadi seorang guru itu kita harus mendidik seorang anak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu bervariasi. Kita sebagai guru harus kreatif dan inovatif dalam mendidik anak. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif seperti
kita menerapkan kepada anak untuk membuang sampah pada tempatnya, rajin belajar, mengerjakan tugas dengan cepat dan tepat ya, dan tidak berkelahi. Penanaman disiplin diri ya, yang keenam, yaitu ketika berangkat ke sekolah tidak kesiangan pada tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada komponen keterampilan mengelola kelas, dibagi menjadi keterampilan preventif. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengelola kelas. Keterampilan preventif ada 6, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Dengan menunjukkan sikap tanggap yaitu dengan memandang siswa secara seksama untuk melakukan interaksi dengan siswa baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, membagi perhatian. Guru dituntut mampu membagi perhatiannya kepada semua siswa. Karena adanya perhatian tersebut, guru dapat memperhatikan kegiatan siswa. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok dengan menyiagakan siswa, menciptakan situasi yang menarik dan menantang. Yang keempat, memberikan petunjuk yang jelas. Jadi, memberikan petunjuk yang jelas itu dijelaskan ya step by stepnya, seperti contoh pada praktikum. Dijelaskan alat dan bahan, bagaimana langkah-langkahnya ya, dan sebagainya. 5. Menegur. Dengan menegur ya, kita dituntut untuk menegur kesalahan siswa yang membuat kesalahan dan menuntut tanggung jawab siswa atas segala keputusan atau kesepakatan yang telah dikomunikasikan. Yang terakhir yaitu memberikan penguatan. Jadi, seorang guru harus memberikan penguatan kepada siswa yang kurang percaya diri dalam belajar dan minder ya. Kita harus memberikan motivasi dan memberikan semangat kepada siswa agar percaya diri dan tidak minder dalam belajar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dalpa Hudaipah. Komponen keterampilan mengelola kelas. Keterampilan yang bersifat represif. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan, sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan menjadi kondisi yang optimal. Ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengatasi gangguan berkelanjutan, yaitu yang pertama, modifikasi tingkah laku. Untuk melakukan hal tersebut, guru dapat menempuh berbagai cara sebagai berikut. 1. Meningkatkan tingkah laku yang diinginkan dengan cara memberi penguatan pada tingkah laku siswa yang merupakan bagian dari tingkah laku yang diinginkan. 2. Meningkatkan tingkah laku baru jika aspek tingkah laku yang diinginkan tidak muncul dengan cara memberi tuntunan atau dengan memberi contoh. Misalnya, tingkah laku yang kompleks seperti merakit suatu alat yang rumit, guru memberi tuntunan. Untuk tingkah laku yang lain seperti cara berkomunikasi yang sopan, guru memberi contoh. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak diinginkan, yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang A. Penghapusan penguatan, yaitu tingkah laku yang biasa dibiarkan menjadi tidak diterima lagi dengan maksud agar si siswa itu berubah. Misalnya, siswa yang terlambat 5 menit harus melapor dulu kepada guru piket sebelum masuk kelas. B. Memberi hukuman. Dalam memberi hukuman, guru harus diberikan segera setelah tingkah laku menyimpang terjadi. Hukuman harus beralasan dan hukuman yang harus dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. C. Membatalkan kesempatan. Guru membatalkan kesempatan siswa tertentu untuk mengikuti kegiatan karena ia sering mengganggu, misalnya dipindahkan ke ruang kepala sekolah
untuk bekerja sendiri, sementara kelasnya melakukan kegiatan yang sangat disukainya. Yang D, pengurangan hak. Dengan cara ini siswa yang sering mengganggu tidak sepenuhnya diizinkan untuk mengikuti kegiatan. Misalnya ada perlombaan, maka haknya untuk mengikuti perlombaan dikurangi. Kemudian yang kedua, pengelolaan kelompok. Untuk melakukan hal ini, guru harus memiliki 2 keterampilan sebagai berikut. 1. Memperlancar tugas-tugas dengan cara mempererat kerjasama, menetapkan aturan kerja, memperbaiki kondisi melalui pemecahan masalah dalam kondisi kelas, dan memodifikasi kondisi kelas. Yang kedua, memelihara kegiatan kelompok dengan cara memelihara dan memulihkan semangat siswa, menangani konflik yang muncul, dan memperkecil masalah pengelolaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi secara ketat, mengakui perasaan negatif peserta didik, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya, menjauhkan benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi siswa, misalnya HP, menyusun kembali program belajar, kemudian menghilangkan ketegangan dengan humor, yang terakhir mengekang secara fisik. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari oleh guru saat pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan. Terkadang guru itu memiliki andil yang sangat besar atau terlalu besar dalam kegiatan siswa. Jadi sebaiknya kalau misalkan siswa kita udah dibagi menjadi kelompok-kelompok, kita hanya sebagai monitornya aja. Kita gak perlu terlibat secara langsung ke dalam aktivitas mereka. Yang kedua, kelenyapan, yaitu perbuatan yang menunjukkan adanya kelenyapan pada tingkah laku guru, gagal dalam melengkapi suatu instruksi, petunjuk, atau komentar sehingga penyajiannya menjadi terhenti untuk beberapa saat yang sifatnya menjadi mengganggu. Misalkan guru meninggalkan kelas atau memainkan HP dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Ini makanya diperlukan sebentuk kayak RPP di awal pelajaran agar alokasi waktunya jelas. Jadi jangan sampai ketika durasinya harusnya 2 jam, kita pakai 3 jam. Atau malah kurang, kita cuma pakai setengah jam. Kemudian anak-anaknya kita suruh belajar sendiri, itu gak boleh. Jadi sebaiknya dalam mengelola kelas, kita menggunakan durasi atau alokasi waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, penyimpangan, yaitu terjadi karena guru sedemikian asyik membicarakan suatu kegiatan yang keluar dari tujuan pembelajaran. Yang kelima, bertele-tele. Kesalahan ini terjadi karena guru selalu mengulang hal tertentu sampai si siswa itu bosan, memperpanjang keterangan, dan mengubah suatu teguran yang sederhana menjadi ocehan yang berkepanjangan. Yang terakhir, yang keenam, pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Nah ini jadi sebagai seorang guru dalam mengelola kelas kita harus menghindari terlalu banyak basa-basi. Jadi langsung to the point aja dalam penjelasan gitu. Oke, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai keterampilan mengelola kelas. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua calon-calon guru. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.